Menghadapi tantangan bersama, beberapa tahun lalu, seorang pimpinan di Asosiasi Pengusaha Batubara berinisial BK menghubungi saya dan mengajak ketemuan. Dia bertanya apakah saya sudah punya master plan gas untuk RKAP 5 tahun ke depan. Rupanya waktu itu dia akan menjadi salah satu pembicara utama pada pertemuan para menteri bidang mineral ASEAN di Bali. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas sejumlah proposal yang telah disepakati dalam pertemuan pejabat tinggi bidang mineral ASEAN. Saya pun bertanya, apa hubungannya dengan saya? Ya, saya perlu lihat master plan kamu tentang energi, khususnya gas. Mau saya bawakan sebagai materi saya. Kamu pernah cerita beberapa bulan lalu sekilas. Tapi saya pengen dengar lagi. Coba terangkan lagi. Penting ini, bro. Mendengar nadanya yang memohon seperti itu, saya tidak tega juga. Masalahnya saya sedang di Yogyakarta untuk membangun holding baru di luar gas. Bidang gas sudah saya tinggalkan sejak 1 tahun sebelumnya. Saya hanya ikut di rapat bulanan dan konsolidasi 3 bulanan. Anak-anak yang sudah pada jago yang mengerjakan, jadi saya sendiri pun sudah tidak up to date. Dengan bersemangat, dia bilang akan menyusul saya dan menanyakan hotel saya. Benar saja, keesokan paginya dia ambil penerbangan pertama dan menghampiri hotel tempat saya menginap. Pagi itu kami sarapan sambil berdiskusi. Pak BK ini membawa serta Pak MH. Lengkap ini, yang satu pengusaha batu bara, yang satu pengusaha jagoan alat berat yang kalau tidak salah juga pimpinan di Asosiasi Kontraktor Batu Bara. Nama keduanya masuk dalam jajaran orang-orang yang dihormati di dunia batu bara, dan bagi saya mereka berdua hanya sahabat lama. Sudah lebih dari 15 tahun kami saling mengenal. Tetapi belum ada sekalipun bisnis yang kami bangun langsung, pertemanan murni saja. Pak BK pun membuka percakapan, begini. Saat ini energi atau bahan bakar merupakan 33% ongkos produksi batu bara. Bisa dibayangkan dengan menurunnya harga batu bara saat ini, dan naiknya solar industry membuat kami sebagai pengusaha batu bara tercekik di tengah. Salah satu perilaku yang terjadi di pasaran adalah tidak menggunakan solar industry yang harganya bisa sampai 11.000 per liter, tapi nyolong solar subsidi yang hanya separuhnya. Dan ini sudah praktik umum yang semua orang tahu. Bayangkan, subsidi yang harusnya buat masyarakat bawah, dipakai industri. Namun, kebijakan dua harga ini memang banyak ambigunya, jadi, aksi mencuri solar banyak di lapangan pun dilakukan. Yang jadi masalah sekarang kalau ternyata pemerintah nanti adalah orang kuat baru yang akan menjalankan harga macam saja. Dengan kata lain, subsidi 300 triliun untuk bahan bakar, dikurangi sebagian sehingga solar harganya satu saja yaitu di harga 10.000 per liter, harga dilepas menggunakan mekanisme pasar. Di awal kami akan senang, tetapi beberapa tahun ke depan, kami tidak bisa menebak, sangat memungkinkan harga solar bisa di atas L7.000, dan jika harga batu bara sama dengan saat ini, sudah bisa dipastikan kami akan bangkrut. Prediksi harga itu bukan harga dari langit, tetapi berdasarkan kalkulasi dengan asumsi harga minyak mentah mencapai 150 USD barel. Bayangkan, saat ini saja sudah mencapai 105 dolar Amerika, terangnya berapi-api. Kepala saya pun berusaha menyerap informasi ini, sampai-sampai saya lupa menyendok makanan di hadapan saya. Bayangkan saya, bro, saat ini Brau Mining memerlukan 10.000 liter solar per bulannya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Adaro, KPC, dan lain sebagainya. Saat ini kalau kami mengadakan rapat, ya gemetar-gemetar juga tulang rasanya. Kami tidak bisa memprediksi banyak hal karena semua di luar domain kami. Mengingat kamu sudah berada di dunia minyak selama lebih dari 20 tahun, referensi kamu sangat kami butuhkan, dongeng-dongeng kamu sangat kami rindukan, katanya lagi. Wah, ngawur, perusahaan kami kecil, bro, nggak ada apa-apanya, balas saya. Saya harus mematikan rayuan mautnya yang berupaya membuat saya GR, dan nyerocos mengeluarkan jeroan informasi yang dia butuhkan. Bagi saya, tanpa dipuji pun saya pasti akan cerita. Demi NKRI, demi pengusaha lokal, kita harus kompak. Lagi-lagi saya bertanya, apa hubungannya dengan saya? Kami berpikir untuk menggunakan LNI sebagai bahan bakar dari sebagian transportasi dan alat produksi batu bara, asalkan ada LNI-nya, katanya. Oke, menarik, sahut saya dengan semangat. Membuat LNI dan ditransport ke Kalimantan lalu diregasifikasi lagi adalah tantangan produksi, sementara teknologi engine juga masih hijau. Apakah beberapa tahun ke depan sudah matang? Bagaimana memulainya? Siapa yang harus duluan?
Kami yang duluan membangun LNI plant atau pengusaha batu bara yang menyiapkan engine sesuai kebutuhan LNI, jadi kepastiannya dari mana dulu? Kalau ditanya alokasi jatah gas, saya berani mengatakan kami siap dan ada. Kalau ditanya teknologinya, kami sanggup. Sedikit dari perusahaan yang usianya di atas 20 tahun di bidang gas Indonesia yang memiliki lebih dari L00 insinyur dalam perusahaannya, saya bisa katakan bahwa kami sudah di level itu dan kami siap. Lalu bottleneck-nya ada lagi. Dananya tidak sedikit, dan bagaimana solusinya? Apakah mau join bersama? Atau menggunakan institusi perbankan yang pastinya mereka club deal? Gak akan kuat sendirian? Dan, ada yang tidak kalah penting dan harus menjadi perhatian khusus. Banyak orang berpikir bahwa subsidi minyak itu nggak ada yang untung. Ada, yaitu trader atau pembeli minyaknya, mereka itu mafia tersendiri. Dengan adanya subsidi bagi-bagi permen bisa di luar negeri, lepas subsidi, mereka nggak akan makan, bisa-bisa darah kita halal buat mereka. Saya lanjutkan dengan menerangkan sejarah sisi lain dunia trading minyak yang tidak bisa saya tuliskan semuanya sini. Yang jelas dua orang di hadapan saya itu terhenyak menyender di bangku mereka, dengan dahi berkerut dan kepala mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa kondisi ini merupakan tantangan tersendiri juga, lalu bagaimana dengan harga LNI? Dengan sigap saya menjawab, karena kami sudah buat dari jauh-jauh hari. Kami sudah melakukan feasibility study yang lama dan serius untuk hal ini. Biaya dan waktu sudah lengkap semua untuk harga 8.000 per liter ditambang. Mereka pun kompak mengutuk mafia minyak yang harus kita hadapi bersama. Seorang pemimpin haruslah memiliki dua hal, strategi dan attitude. Namun jika harus memilih salah satu, tinggalkan strategi, pegang attitude.